Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elani Firdaus, kelas 4C, jurusan Ilmu Perpustakaan, dengan NIM 1111925 nomor absen 37. Di sini saya akan eh, melakukan ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. Ade Abdul Haq, SAG SSM Hum. Saya akan melakukan uji repeated measures ANOVA dengan eh, contoh kasus bagaimana tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustaka setelah adanya pandemi COVID-19 pada perpustakaan FH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, perlu diketahui, uji repeated measures itu digunakan untuk menguji perbedaan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang untuk 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Manfaatnya untuk mengetahui apakah data yang didapat terdistribusi dengan normal atau tidak. Lalu untuk itu dilakukan survei terhadap 12 pengunjung pemustaka. Di sini sudah ada datanya. Pengunjung 1 sampai 17, bulan awal, bulan 1, bulan 2, 3 variabel waktu. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke SPSS. Variabel view, saya sudah melakukan input data. Input data awal, type-nya numerik, 8, desimal 1 karena ada uh, ada angka di balik atau setelah koma. Ada satu angka setelah koma, lalu kolom 8, dan measure-nya saya scale. Dan sininya semuanya sama. Dan untuk labelnya, karena awal, tingkat kepuasan awal, bulan 1, tingkat kepuasan bulan 1, bulan 2, tingkat kepuasan bulan 2. Lalu setelah itu kita lihat data view. Nah, di sini saya sudah menginput datanya. Data yang ada di sini, data yang sebelumnya sudah saya input di Word, saya pindahkan ke SPSS sampai 17. Setelah itu, setelah datanya terinput, saya klik bagian analyze, lalu klik general linear model, lalu klik repeated measures. Setelah itu, di within subject vector name-nya, kita ketik waktu. Lalu di sini number of levels-nya, karena di sini ada 3 variabel waktu, maka kita ketik 3. Lalu klik add. Dan untuk measures name-nya kita gunakan kepuasan. Lalu ketik add dan langsung define. Setelah itu kita pindahkan data ini, semua data yang ada di kiri ke kanan. Klik ini. Lalu setelah dipindahkan, kita klik plot. Di plot faktor waktu kita pindahkan ke horizontal axis. Lalu klik add. Lalu setelah itu continue. Setelah plot, kita klik save. Di save kita klik standardize. Karena untuk menambahkan nilai standar residual untuk semua pengukuran variabel. Lalu continue. Setelah itu di bagian means atau option atau di versi SPSS ini bagian means, faktor waktu kita pindahkan ke display means for. Lalu kita klik compare main effect. Lalu di confidence interval adjustment-nya kita pilih Bonferroni. Setelah itu continue. Setelah sudah dilakukan ketiga tahap tersebut, kita klik OK.
Dan sini muncul output dari uji repeated measure-nya. Ada variabelnya, datanya. Oke, setelah output keluar, sekarang selanjutnya kita menguji normalitas. Normalitas dari nilai standarized residual. Ini adalah nilai standarized residual ZRE. ZRE1 berarti nilai standarized awal, ZRE2 nilai standarized residual bulan 1, lalu ZRE3 bulan 2. Nah, kita ingin menguji normalitas dari ketiga nilai ini, nilai standar residual dari ketiga variabel waktu ini. Oke, untuk mengujinya kita klik analyze, lalu kita pilih dalam bagian deskriptif statistik. Dalam bagian deskriptif statistik kita klik explore. Nah, kita pilih nilai ketiga standardize, kita blok, kita pindahkan ke dependent list, lalu plot, lalu kita klik normality plot with test, kita untuk menguji normalitasnya, lalu continue. Setelah itu klik OK. Oke, baik. Sudah keluar output dari belum. Ini dia. Sudah keluar output dari explore-nya. Explore dari uji normalitas. Ini dia uji normalitasnya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas pada nilai standarized residual, untuk ini kita uji untuk mengetahui apakah ketiga variabel tingkat kepuasan tersebut normal atau tidak. Jika hasilnya normal, maka uji repeated measures bisa dilakukan. Namun, jika hasilnya tidak normal, maka analisis data menggunakan Friedman atau statistik non-parametrik, dan itu berarti bukan menggunakan uji repeated measures. Oke, lalu bagaimana dasar keputusan dari uji normalitas? Pertama, uji normalitas dasarnya adalah jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Kita bisa lihat dari test of normality di sini nilai sig dalam tabel Shapiro-Wilk. Ini untuk standarized residual for awal nilainya 0,359. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Itu juga dengan bawahnya 0,410 untuk bulan 1, maka lebih besar dari 0,05, maka ini datanya berdistribusi dengan normal. Lalu bawahnya 0,458, maka lebih besar dari 0,05, maka berarti ini berdistribusi dengan normal. Berarti tes normality-nya normal. Baik, untuk selanjutnya ada tabel output dalam ini untuk tabel output within subject factor. Dalam within subject factor menunjukkan ada 3 variabel waktu. 3 variabel waktu tingkat kepuasan, waktu pengukuran. Lalu di sini ada tabel Mauchly's test of sphericity. Berdasarkan output ini,
Diketahui nilai SIK itu 0,002, itu kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Maka jika eh, data output Mock-list test of sphericity tidak memenuhi syarat, maka solusinya adalah melihat greenhouse Geyser untuk uji hipotesisnya. Ini nanti kita bahas lagi. Lalu ada test of within subject effect. Di sini kita bisa lihat ada greenhouse Geyser. Jadi table output test of within subject effect ini adalah tabel terpenting dalam uji repeated measures ANOVA. Dalam uji repeated measures ANOVA, dalam ini ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk memaknai hasil output tersebut. Pertama, membuat rumusan hipotesis penelitian. Kedua, mengetahui dasar pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Baik, yang pertama, rumusan hipotesis penelitian. Jika H0 rumusan hipotesis penelitian itu maksudnya pertama H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata penurunan tingkat kepuasan yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. Lalu HA maksudnya ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan rata-rata penurunan tingkat kepuasan yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. Jadi H0 itu tidak ada perbedaan dan HA itu ada perbedaan. Nah, yang kedua, dasar keputusan repeated measure ANOVA. Jika nilai greenhouse Geyser signifikan itu lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu jika nilai greenhouse Geyser signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita bisa lihat di sini, diketahui nilai greenhouse Geyser-nya signifikan adalah sebesar 0,000. Ini kurang dari 0,05. Maka berarti H0 ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata penurunan tingkat kepuasan dari layanan perpustakaan setelah pandemik dari waktu ke waktu atau 3 bulan terakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat kepuasan layanan itu penurunan tingkat kepuasan layanan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu benar adanya, benar-benar turun setelah adanya pandemik COVID-19. Jadi benar tingkat kepuasan layanan itu benar-benar turun setelah adanya pandemik COVID-19 dalam perpustakaan Fakultas Adab Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, mungkin selanjutnya ada tabel pairwise comparison. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai rata-rata penurunan tingkat kepuasan layanan perpustakaan dari setiap waktu pengukuran. Angka 1 ini menunjukkan waktu pengukuran tingkat kepuasan pada tabel awal. Lalu angka 2 tingkat pengukuran pada bulan 1. Lalu yang ketiga tingkat pengukuran pada bulan kedua. Pada nomor 1 ke nomor 2 terjadi penurunan tingkat kepuasan sebesar 0,7771%. Dan penurunan ini nyata karena signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001.
Itu berarti rata-rata penurunannya adalah 771 pada tahap awal bulan, ya, pada tahap awal. Lalu nomor 1 ke nomor 3 terjadi penurunan, ya, nomor 1 ke nomor 3 terjadi penurunan tingkat kepuasan sebesar 3,818%, dan penurunan tingkat kepuasan ini juga nyata karena nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan seterusnya. Hal ini berarti balik lagi, dengan adanya pandemi COVID-19, tingkat kepuasan layanan dari sudut pandang pemustaka itu menurun dengan rata-rata sebesar 0,771% dalam waktu sebulan, bulan 1, dan dalam dan sebesar 3,818% dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 2 bulan. Jadi itu adalah kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian bagaimana tingkat kepuasan pengusaha terhadap layanan perpustakaan setelah adanya pandemi COVID-19 pada perpustakaan Fakultas Adab Humanara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jangan nilai sebagai Oke, lihat lagi di sini. Ini ada profile code-nya, waktu yang menunjukkan profile plot yang menunjukkan ketajaman rata-rata penurunan tingkat kepuasan pemustaka dari setiap waktu pengukuran. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Apa yang saya sampaikan sudah cukup. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf karena kalau ada kekurangan datangnya dari saya, kalau kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tutup. Wabillahi 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 gimana sih? Gimana kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.